Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Rehan Putra Permana dengan NIM 146236017 dengan prodi Sistem Informasi. Di video pertama kali saya kali ini, saya ingin membuat video tentang implementasi web server pada sistem operasi client server menggunakan Linux server dan Windows client. Sebelumnya, video ini bertujuan untuk memenuhi UAS dari mata kuliah sistem operasi yang diampu oleh Bapak Muhammad Firdaus, Eskom Mkom. Nah, sebelum ke implementasinya, kalian tahu gak sih apa itu client server? Client server adalah model di mana perangkat klien meminta layanan atau data dari perangkat server yang tersebar di berbagai lokasi. Misalnya, saat kita menggunakan aplikasi perbankan di ponsel kita, ponsel bertindak sebagai klien yang mengirim permintaan ke beberapa server di berbagai tempat untuk memproses transaksi, memeriksa saldo, dan lainnya. Sistem ini memungkinkan pembagian beban kerja dan meningkatkan efisiensi, karena server dapat bekerja sama untuk memenuhi permintaan klien dari berbagai tempat dengan cepat dan andal. Lalu, peran klien dan server dalam sistem operasi terdistribusi. Yang pertama, klien dulu. Klien adalah perangkat atau program yang meminta layanan atau sumber daya dari server. Misalnya, ketika kita menggunakan aplikasi berbasis web seperti email, perangkat kita berperan sebagai klien yang mengirim permintaan ke server untuk menampilkan email kita. Klien biasanya memiliki antarmuka pengguna yang memungkinkan interaksi langsung dengan pengguna akhir. Nah, untuk server sendiri adalah perangkat atau program yang menyediakan layanan atau sumber daya yang diminta oleh klien. Server menerima dan memproses permintaan dari klien, kemudian mengirimkan respon atau data yang diminta. Dalam contoh email, server menyimpan dan mengelola semua data email dan mengirimkannya ke klien saat diminta. Server biasanya bekerja di belakang layar dan tidak terlihat oleh pengguna akhir. Namun, sangat penting untuk mengelola dan menyediakan layanan yang dibutuhkan klien. Untuk membuat client servernya kita perlu VM-nya, virtual machine-nya. Nah, di sini kita pakai VirtualBox. Oracle VM VirtualBox adalah perangkat lunak virtualisasi yang memungkinkan kita untuk menjalankan beberapa sistem operasi berbeda pada satu komputer atau laptop. Dengan VirtualBox, kita bisa menciptakan dan menjalankan virtual machine yang berisi sistem operasi Windows, Linux, dan macOS di dalam komputer atau laptop kita. Ini berguna untuk pengembangan perangkat lunak, menguji aplikasi, atau hanya untuk mempelajari cara kerja sistem operasi yang berbeda tanpa perlu menggunakan perangkat fisik terpisah. Lalu, contoh nyata dari penerapan client server aplikasi. Ketika Anda membuka aplikasi mobile banking di ponsel Anda, aplikasi tersebut bertindak sebagai klien. Misalnya, Anda ingin memeriksa saldo rekening Anda. Aplikasi klien mobile ini akan mengirimkan permintaan ke server bank melalui internet. Server bank yang menyimpan dan mengelola semua informasi akun akan menerima permintaan tersebut. Server ini kemudian akan memproses permintaan Anda, memverifikasi identitas Anda, dan mengakses data yang diminta, yaitu saldo rekening Anda. Setelah informasi ini siap, server akan mengirimkan respon kembali ke aplikasi klien di ponsel Anda, menampilkan saldo rekening Anda dengan cepat dan aman. Proses ini terjadi dalam hitungan detik, memungkinkan Anda mendapat informasi yang Anda butuhkan kapan saja dan di mana saja. Oke, sekarang kita langsung ke implementasinya aja. Yang pertama, kita buka dulu Oracle VirtualBox-nya. Lalu di sini kita buat dulu, klik new. Kita tulis namanya Raihan 1462314. Nah, kita pilih mau disimpan kemana. Nah, lalu kita isi ISO-nya. Buat kalian yang belum punya ISO-nya, nanti saya taruh di deskripsi.
sekalian sama link download untuk virtual box-nya bagi kalian yang belum mendownload. Nah, untuk ininya kita setting di 20 GB. Untuk CPU-nya kita di 2 aja. Nah, ininya di 20. Lalu jangan lupa ini di skip biar cepat. Lalu kalau udah, kita langsung finish aja. Kita start. Tunggu. Lalu kita fullin aja. Ini disilang aja gak apa-apa. Nah, sebelumnya kita ganti dulu jaringannya ke bridge, bukan ke NAT. Lalu oke. Lalu ini enter. Tunggu, prosesnya agak lamaan. Nah, ini juga masih ditunggu. Masih proses. Nah, kalau ini kita pertama pilih bahasa dulu. Saya pilih bahasa yang English, lalu enter. Nah, ini langsung aja continue. Terus ini juga bahasanya tadi langsung down. Ini langsung down lagi. Lalu down. Nah, untuk proxy-nya kita down, nanti otomatis keisi dengan HTTP ID arsip. Nah, bagi kalian yang belum ada ID-nya, yang ketikan ID ini, nah ditulis dulu ID-nya. Lalu kalau udah down, terus ini down lagi. Lalu ini summary-nya. Langsung aja down. Lalu continue. Nah, di sini kita isi dulu dengan nama Raihan 1462367. Lalu untuk ganti ininya pakai arrow yang arah ke bawah. Nah, ini Raihan server. Gitu. Untuk namanya bebas ya, tidak harus seperti ini, yang penting hurufnya kecil semua. Ini apa ya, Raihan double N aja. Untuk passwordnya bebas juga, benar, lupa. Lalu kalau udah, oh bentar, 1 2. Nah, lalu kalau udah kita down, langsung continue. Ini juga langsung aja down. Ini langsung juga down, tinggal down aja. Lalu kita tunggu. Kita bisa lihat view full lognya di sini. Tuh. Lalu kita close lagi aja. Tunggu. Nah, pas proses ini tuh emang memakan waktu yang cukup lama. Jadi tunggu aja. Emang agak lamaan. Nah, jika kalau sudah ini berarti udah selesai. Kita langsung aja reboot now. Lalu enter. Tunggu. Ini juga lumayan agak lama ya. Nah, kita masih tunggu lagi.
Nah, di sini kita disuruh login yang tadi username yang Raihan double N, lalu enter, lalu kita disuruh masukkan password, lalu enter lagi. Nah, pertama-tama kita harus mengupdate untuk memperbarui paket yang ada di sistem operasinya. Caranya dengan mengetik sudo apt update, lalu enter. Kita disuruh masukkan password lagi, lalu enter. Nah, kalau begini udah selesai. Habis itu kita install web server Apache dengan perintah sudo apt install Apache 2. Sudo apt install Apache 2. Oke, lalu enter. Nah, kita shift Y, enter. Kita tunggu. Nah, kalau sudah begini, kita mengecek status Apache berjalan atau tidak dengan menulis perintah sudo systemctl status Apache 2, lalu enter. Nah, kalau ada running berarti berjalan, berhasil. Lalu selanjutnya kita menginstal PHP-nya. Bentar, sudo apt install php, lalu enter. Shift Y, enter lagi. Kita tunggu. Nah, kalau udah kita mengecek dulu apakah PHP-nya sudah berhasil terinstall dan versi berapa PHP-nya dengan cara PHP, ketik PHP strip 2 version, lalu enter. Nah, kita sudah dapat ini PHP-nya, berarti sudah berhasil terinstall. Lalu masuk ke direktori HTML dengan perintah cd spasi slice var slice www slice html, lalu slice lagi, enter. Nah, kalau sudah seperti ini, kita sudah berhasil memasuki direktorinya. Lalu kita ketik sudo nano test.html untuk membuat file baru dengan tipe HTML dengan nama test. Lalu enter. Nah, di sini kita bisa ketik seperti ini, HTML id, lalu kita tutup langsung aja id, lalu body, H1. Di sini kita ketik apa ya, web berhasil aja, web berhasil, lalu slide tutup pakai slide ini, lalu kita tutup yang bodinya dengan slice body, lalu yang headnya head,
Lalu yang HTML-nya maksudnya HTML. Nah, kalau sudah kita bisa ini Ctrl X, lalu Shift Y, lalu Enter. Nah, supaya ini hilang, kita ketik aja dengan clear, lalu Enter. Nah, habis itu ketik sudo nano index php untuk membuat file index dengan format PHP dengan mengetik sudo nano index php lalu enter. Nah, ini juga ketik seperti ini, tanda tanya php lalu bentar, tutupnya nanti, enter, echo tanda petik, kita ini berhasil boy. Oke. Kalau udah, jangan lupa titik koma, terus kita tutup. Lalu kalau sudah, kita Ctrl X lalu Shift Y, enter. Nah, kita clear lagi. Nah, lalu kita ketik ls untuk mengecek filenya apakah sudah kita buat. ls aja begini. Nah, selanjutnya kita restart dengan cara, maksudnya restart layanan Apache-nya dengan cara ketik sudo systemctl restart Apache 2 lalu enter. Nah, lalu kita install NetTools-nya agar bisa lihat IP address-nya dari server dengan perintah sudo apt install NetTools lalu enter. Tunggu. Nah, kalau sudah begini selesai, lalu kita ketik ifconfig. Ifconfig ini untuk mengecek IP address yang diberikan oleh servernya. Lalu ifconfig lalu enter. Nah, kita sudah mendapatkan IP-nya dengan 192.168.100.57. Lalu kita buka CMD-nya. Lalu kita buka CMD dengan mengetik IP yang kita dapatkan tadi. Ini kecilin dulu bentar. Nah, dengan cara ketik ping lalu tulis IP-nya tadi 192.168.100.57 lalu enter. Nah, kalau TTL kayak gini nih, TTL berarti sudah berhasil. Lalu selanjutnya kita buka ke Chrome. http://2.192.168.100.57. kita tulis HTML salah. Pertama kita ini dulu tes HTML, lalu enter. Nah, kalau sudah begini berarti web berhasil yang seperti saya tulis tadi. Nah, yang keduanya kita ganti aja intinya salah. Lalu yang keduanya
kita ganti dengan ininya dengan indeks PHP. Lalu enter. Nah, ini juga berhasil. Nah, kesimpulannya, client server pada virtual machine memungkinkan user untuk menjalankan dua sistem operasi dalam satu perangkat tanpa mengganggu sistem utama, di mana sistem operasi pada virtual machine yaitu Ubuntu menjadi server, sedangkan sistem operasi real yaitu Windows menjadi client. Lalu, dengan konfigurasi client server, maka keduanya akan terhubung. Virtual machine dapat digunakan untuk mengatur server seperti VPN atau network ports yang dapat diakses oleh klien. Ini sangat bermanfaat untuk pengujian dan simulasi, di mana sistem operasi seperti Ubuntu yang ringan dan optimal dapat digunakan sebagai server dalam skenario ini. Hal ini memungkinkan user untuk menguji berbagai konfigurasi server tanpa resiko terhadap sistem operasi utama. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.